Jadi kalau repliknya itu mereka tetap pada gugatan awal dan tetap menyampaikan permohonan-permohonan seperti 11 item gugatannya. Di repliknya Selamat pagi untuk teman-teman wartawan semuanya. Hari ini sidang agenda replik sudah dilaksanakan, di mana penggugat sudah menyerahkan replik ke majelis hakim, begitu juga kami sudah menerima. Terus dalam proses persidangan juga hakim memutuskan untuk menunda persidangan 1 minggu lagi dari sekarang, yang agendanya adalah duplik, seperti itu. Kenapa ditunda? Kalau proses hukum acara memang untuk agenda replik, setelah replik adalah duplik, seperti itu. Minggu depan. Minggu depan. Hari ini tidak dihadirkan prinsipal. Kalau Dari kita seperti enggak. biasa dari kita untuk prinsipal tidak hadir. Kira-kira kapan kedua pihak akan dihadirkan, Pak? Kenapa? Kira-kira kapan kedua belah pihak akan hadir bersama, Pak? Untuk itu kita belum tahu pasti, tapi yang pasti agenda sidang sekarang ini untuk jawab-menjawab, terutama gugatan dari penggugat ini sudah masuk hari ini replik. Jadi dalam persidangan tadi kami diberi kesempatan untuk menjawab dari replik ini, yaitu duplik minggu depan. Seperti itu ya teman-teman. Kan tadi sudah diketahui Pak si repliknya seperti apa? Oke. jadi gini ya, replik itu kan kita ada gugatan rekonvensi juga ya, jadi gugat balik itu. Jadi kalau repliknya itu mereka tetap pada gugatan awal dan tetap menyampaikan permohonan-permohonan seperti 11 item gugatannya. Di repliknya seperti itu. Sedangkan kalau di rekonvensi kan kita menuntut masalah hadonah, masalah anak, dari pihak penggugat itu menolak. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, hanya seperti itu. Juga akan seperti itu ya? Duplik kita akan mempertahankan masalah hadonahnya, masalah ketiga anak itu, karena kita dari awal memang akan meminta hadonah. Kalau teman-teman ingat dulu kita sempat mengajukan gugatan pertama kali itu tadinya masalah hadonah akan kita asuh bersama, tapi setelah itu kita berbalik akan meminta hadonah itu untuk ketiga anak. Namun kemudian mereka menyampaikan gugatan lebih dulu. Jadinya kita pada posisi untuk menjawab gugatan dari mereka. Itu aja. Mengenai anak nih Bang, kabarnya Kak Inara ada pernyataan kalau Kak Virgon setelah proses perceraian ini nggak ngasih nafkah ke anak-anaknya juga, Bang. Gimana? Enggak, kalau Virgon tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadinya itu nanti di dalam pembuktian akan kita buktikan bahwa kita memang selaku ayah yang bertanggung jawab. Sampai saat ini sudah bertemu dengan anak-anak Kak Virgon? Sampai saat ini belum ya, jadi belum, waktunya belum pas aja gitu, karena dengan kesibukan masing-masing. Tapi yang jelas kita dalam waktu dekat akan bertemu dengan anak-anak. Berarti Seperti nggak itu. benar ya Bang pernyataan Kak Inara kalau Kak Virgon lepas tanggung jawab? Enggak lah, kita sebagai ayah pasti bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Makanya kita nanti akan hadonah ini kita akan ajak anak-anak untuk kita yang bertanggung jawab, seperti itu. Kan sampai kapanpun kan kita sebagai ayah tetap bertanggung jawab kepada anaknya. Tapi komunikasi dengan anak-anak bagaimana Bang Virgon? Terakhir kali saya belum tahu ya, udah seminggu lebih saya nggak komunikasi. Gitu. Mungkin untuk bicara ke publik lagi ada komunikasi. Nanti biasanya teman-teman kan tahu di endingnya atau di acara-acara pembuktian nanti atau di putusan akhir nanti teman-teman pasti dikasih tahu lah. Itu aja teman-teman.
Kan ada 11 apa dia bang 11 tuntutan. Tuntutan dari mereka. Ada yang disangka. Kita banyak yang menyangkal, cuma kan materinya kita nggak bisa karena sidang tertutup menurut hukum, jadinya kita nggak bisa buka di umum, di publik gitu kan. Karena juga masalah tuntutan mereka itu dilindungi oleh hukum, apapun permintaan dari mereka diperbolehkan sepanjang memenuhi bukti-bukti yang ada dan sepanjang memenuhi pembuktian menurut hukum acara perdata di Indonesia. Kalau sepanjang dia meminta sesuatu cuma tidak ada argumentasinya dan tidak ada bukti-bukti sesuai dengan hukum acara Indonesia, ya mungkin agak susah dikabulkan majelis hakim. Kita ngikutin rule-nya aja. Jadi kalau di dalam perundang-undangan harus ada bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang menguatkan tuntutannya. Alasan menyangkalnya kenapa Bang? Maksudnya karena tidak sesuai dengan atau seperti apa? Kalau alasan menyangkal sih secara umumnya ya kita menyangkal mengenai argumen-argumen yang memang tidak pada kenyataannya, menyangkalnya seperti itu. Jadi kalau item per item kita nggak bisa karena udah memasuki materi. Tapi pada prinsipnya kita menyangkal untuk hal-hal yang tidak kita lakukan, itu aja. Ya teman-teman, jadi sidang ditunda sampai tanggal 5 tambah 7 dan tanggal 12 berarti ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.